Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juan Dito Rajendra Wiratnolo sebagai salah satu asisten kelas untuk praktikum dasar teknik digital. Nah, di video ini kita akan mulai mempelajari untuk modul 1 dengan judul Gerbang Dasar sebagai Unit Logika. Nah, untuk tujuannya adalah yang pertama, praktikan mahir dalam memahami, memilih, dan menyusun komponen gerbang logika dasar sebagai unit yang merupakan bagian dari ALU atau Arithmetic Logic Unit pada sistem komputer. Nah, yang kedua, mampu mempraktikkan teori yang ada di perkuliahan. Nah, untuk dasar teori, gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Suatu gerbang logika mempunyai satu terminal keluaran dan satu atau lebih terminal masukan, seperti tadi. Keluaran dan masukan gerbang logika ini dinyatakan dalam kondisi high atau 1, dan kondisi satunya lagi low atau 0. Nah, salah satu fungsi gerbang logika adalah untuk melakukan pembentukan sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1, bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. Beberapa jenis gerbang logika yaitu ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, selain gerbang logika, nanti kita juga akan mempelajari tentang tabel kebenaran. Nah, untuk tabel kebenaran logika adalah suatu tabel yang berisi kemungkinan atau variabel nilai logika biner yang mungkin diberikan ke input gerbang logika dan dipakai buat menganalisa nilai kebenarannya. Sebagai contoh, di sebelah kanan ini sudah ada tabel kebenaran untuk gerbang logika NOT. Nah, untuk membacanya, ketika input A itu diberi sinyal 0, maka outputnya akan menghasilkan 1. Lalu, jika input A diberi sinyal 1 atau high ya, maka output akan memberikan sinyal low atau 0. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih dalam dari setiap jenis-jenis gerbang logika untuk tabel kebenarannya. Nah, selanjutnya kita juga nanti akan mempelajari dua macam gerbang logika. Yang pertama itu ada gerbang logika digital dan yang kedua ada gerbang logika analog. Nah, untuk gerbang logika analog nanti kita akan memakai sebuah transistor NPN. Nah, untuk simbol transistor NPN pada proteus itu seperti gambar di sini, dengan memiliki jumlah 3 kaki atau 3 terminal ya. Yang pertama ada kolektor pada bagian atas, lalu basis di bagian tengah sini, dan di bawah terakhir emitor. Nah, untuk ciri-ciri transistor NPN itu adalah di bagian kaki emitor, panahnya mengarah keluar. Nah, untuk cara kerjanya agar lebih mudah, kita bisa lihat animasi di sini. Mudahnya untuk cara kerja transistor NPN itu seperti keran air. Coba kita play. Nah, untuk sebagai contoh, untuk posisi pertama, ketika basis itu diberi nilai high 1 atau sinyal high ya, maka dari bagian arus kolektor itu akan menyambung ke bagian kaki emitor. Jadi ketika basis kita beri sinyal high, maka dari arus kolektor itu akan meneruskan ke kaki emitor. Jadi dia nyambung kolektor ke emitor. Nah, tetapi maaf sebentar. Ya, ini ketika basis diberi nilai high ya. Nah, lalu untuk keadaan kedua, ketika basis diberi
nilai low atau sinyal 0 ya, tidak diberi apapun. Nah, arus dari kolektor akan terhenti pada basis, di bagian basis, tidak akan diteruskan ke kaki emitor. Nah, ini ketika basis diberi sinyal high, maka kolektor dan emitor akan nyambung. Tetapi jika basis diberi sinyal low, maka kolektor emitor tidak akan nyambung. Nah, jadi pada gambar ini kita bisa simpulkan bahwa ketika basis di kaki basis di sini diberi nilai high, maka arus pada kolektor itu akan meneruskan ke kaki emitor. Tetapi jika pada bagian basis diberi sinyal low atau 0, maka arus dari kaki kolektor itu akan tertahan di bagian basis, tidak akan diteruskan ke kaki emitor. Untuk memperdalam materi ini, nanti kita akan melakukan percobaan di bagian Proteus. Nah, untuk rumus gerbang logika, ini untuk gampangnya nanti kita ada rumus. Nah, ini nanti kita akan memperdalami juga sekalian sambil kita melakukan percobaan di Proteus. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, yang pertama di sini ada gerbang N. Ada yang bagian digital, ada yang bagian analog. Nah, sebelumnya kita memakai komponen pertama ada logic state. Untuk mencari komponennya seperti biasa ya, kita ke bagian tab komponen mode, lalu klik P. Nah, lalu keywordsnya kita tinggal cari. Misal contoh kita ingin mencari gerbang logika digital untuk N, jadi kita ketik N saja. Nah, maka akan muncul di sini ya previewnya. Tinggal di OK, lalu taruh di lembar kerja. Terus kita ambil contoh lagi, semisal kita mau gerbang XOR, tinggal XOR saja. Nah, lalu ini ada previewnya, tinggal OK, lalu taruh seperti biasa. Nah, untuk memberikan sinyal input di sini itu kita memakai logic state namanya. Ini seperti ini. Kita juga bisa cari di sini, tinggal ketik saja logic state. Nah, ini ya, tinggal OK, kita taruh. Nah, seperti itu. Nah, untuk outputnya itu kita pakai logic probe. Gambarnya seperti ini ya. Semisal kita cari juga, tinggal ketik aja logic probe. Nah, ini kita pilih yang peak. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan coba dulu untuk gerbang digital N. Kita play dulu. Nah, di sini untuk logic state itu hanya ada dua keadaan. Kalau nggak 1, ya 0. Nah, untuk di gerbang digital N, ketika input A kita beri nilai 1, maka outputnya akan 0. Lalu ketika input B kita beri nilai 1 dan A adalah 0, maka outputnya akan menghasilkan 0. Nah, ketika kita beri kedua inputnya adalah bernilai high atau 1, maka outputnya akan bernilai 1. Nah, jika keduanya input adalah 0, maka outputnya akan 0. Nah, ini seperti rumusnya bisa kita simpulkan adalah seperti perkalian ya. Jadi, misal input A adalah 1 dan input B adalah 1. Misal kita kalikan 1 kali 1 itu sama dengan 1. Nah, 1 kali 1 sama dengan 1. Jika salah satunya dari AB ini ada yang 0, maka hasilnya 0. Berarti rumusnya bisa kita simpulkan bahwa 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada gerbang analog N.
Pertama, kita di bagian atas ini ada power ya. Untuk power itu kita bisa ambil dari terminal smooth. Nah, di sini ada power dan ground. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat juga ada resistor. Nah, fungsi resistor di sini adalah untuk mencegah kebocoran arus. Jadi arus tidak langsung keluar ke ground. Jadi ditahan oleh resistor dengan berbagai macam nilai resistansinya. Untuk resistor kita carinya di bagian komponen mode seperti biasa. Nah, untuk cara kerjanya seperti tadi. Ini kita pakai button ya. Pakai button ini. Ketika input A kita beri nilai 1. Nah, maka output masih bernilai 0. Ketika input B kita beri nilai 1, maka output masih juga bernilai 0. Tapi ketika keduanya kita beri nilai 1, maka output akan menghasilkan 1. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, kita bisa lihat sebagai contoh. Kita beri input A itu 1. Nah, maka sinyal akan masuk ke bagian transistor NPN di kaki basis bernilai high. Maka arus dari bagian kaki kolektor akan diteruskan ke bagian emitor di sini. Nah, tetapi karena bagian transistor NPN kedua ini masih belum diberi nilai high, maka dia tertahan di sini. Masih belum bisa diteruskan ke bagian output. Nah, maka ketika kita memberi bagian button kedua atau input B ini bernilai 1, nah, maka output akan bernilai 1 juga. Jika di posisi ini, maka arus dari kolektor atas ini akan diteruskan ke emitor yang pertama, emitor A ini ya, karena ini bernilai 1, lalu dilanjutkan ke sini, dan ketika ini bernilai 1 juga, maka akan diteruskan ke emitor, lalu ke bagian output. Nah, untuk hasilnya dari gerbang digital dan gerbang analog ini sebenarnya sama saja, hanya perbedaannya ada di bagian rangkaiannya, begitu. Nah, selanjutnya kita ke gerbang OR. Oke. Nah, yang pertama kita gerbang digital OR ya. Kalau dari kata OR berarti bahasa Indonesianya adalah atau. Nah, ketika kita input A dan B itu bernilai 0, maka outputnya juga akan 0. Ketika input A kita beri 1, maka output akan bernilai 1. Ketika kita memberi input B adalah 1, maka output akan menghasilkan 1. Dan jika keduanya kita beri input high juga 1 ya, maka outputnya juga akan 1. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa rumusnya adalah A plus B sama dengan Y. Jadi, sebagai contoh, nilai A adalah 1, tapi B adalah 0. A plus B, berarti A tambah 1. Ya, hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan sebaliknya. Misalnya, A adalah 0, terus B adalah 1, berarti 0 tambah 1, ya hasilnya 1. Nah, lalu, posisinya ketika outputnya 0 adalah ketika A dan B bernilai 0, karena 0 tambah 0 sama dengan 1. Nah, untuk gerbang analognya, posisi rangkaiannya seperti ini. Prinsip kerja NPN juga masih sama seperti tadi ya. Jadi, ketika kita memberi input A itu 1, maka sinyal dari kolektor ini akan diteruskan ke sinyal ke bagian emitor, lalu ke bagian output di sini. Jadi ketika pada bagian basisnya kita beri sinyal high, maka dia akan terbuka.
Tapi jika kita beri sinyal low, maka dia akan tertutup. Begitu juga dengan pada bagian input B. Ya. Sinyal kolektor ke sini, lalu diteruskan ke emitor dan ke output. Ketika B diberi nilai 0, maka dia akan tertahan di sini di basis. Oke, bisa kita lanjut ya. Selanjutnya adalah gerbang NOT. Mudahnya gerbang NOT ini hanya kebalikan dari input ya. Nah, untuk posisi awalnya, ketika kita memberikan nilai 0 pada input, maka outputnya akan menghasilkan 1. Nah, apabila kita memberikan inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Nah, untuk rumusnya, ini bisa kita bilang A sama dengan Y aksen. Y aksen itu maksudnya adalah kebalikannya ya. Kebalikan dari hasilnya. Jadi ketika A-nya adalah 0, berarti outputnya adalah 1. Nah, ketika A-nya 1, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk gerbang analog NOT-nya seperti ini ya. Ketika input A belum kita berikan sinyal high ya, tetapi outputnya sudah bernilai 1. Kenapa? Karena dia langsung mendapatkan arus dari power sini. Ini terlihat ya, ada tanda merah di sini, berarti di sini ada arus yang mengalir ke sini lalu ke output dan tertahan di bagian kolektor. Nah, ketika kita memberikan sinyal high pada inputan A, maka basis akan terbuka. Basis ini akan terbuka. Nah, jadi aliran arus dari sini itu akan langsung ke bagian kolektor dan diteruskan ke emitor, dan dari emitor langsung ke ground. Jadi tidak akan melewati output di bagian sini. Dia akan langsung meneruskan ke bagian ground, sehingga output akan mendapatkan sinyal low atau 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga ada gerbang NAND. Nah, untuk gerbang NAND ini adalah gampangnya dia adalah gabungan dari gerbang AND dan NOT. Jadi hasil dari AND itu dinotkan. Mudahnya begitu. Nah, sebagai contoh ini ya. Ketika input A dan B itu bernilai 0, dia hasilnya akan 1. Nah, tetapi kita coba berikan di input bagian A adalah sinyal 1. Nah, dia masih outputnya 1. Ketika kita memberikan sinyal B adalah 1, maka output masih menghasilkan 1. Dan terakhir, ketika kita memberikan input dua-duanya adalah 1, nah maka outputnya akan menghasilkan 0. Di sini terlihat ya, kalau untuk simbol, dari segi simbol, di sini ada simbol N yang seperti ini, tetapi di ujungnya sebelum ke output itu ada simbol NOT, lingkaran ini. Nah, itu maksudnya adalah simbol NOT. Nah, untuk rumusnya seperti ini ya, A kali B sama dengan Y aksen atau Y NOT hasilnya. Jadi kebalikannya, 0 kali 0 harusnya kan 0, tapi karena di NOT kan jadi hasil 1 seperti ini. Begitu juga ketika 1 kali 0 dan 0 kali 1, dan terakhir adalah 1 kali 1. 1 kali 1 kan harusnya 1 ya. Nah, karena di NOT kan, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk gerbang analognya seperti ini. Untuk posisi awal, output ini sudah mendapatkan arus dari bagian power langsung ke sini. Ketika input A diberikan sinyal high, nah maka basis akan terbuka, lalu arus dari sini akan mengalir ke emitor dan tertahan di bagian NPN yang B.
Nah, lalu ketika kita berikan input B adalah 1, maka basis di sini juga akan terbuka, sehingga arus yang tadi di sini itu akan mengalir langsung ke bagian emitor lalu ke ground. Jadi ketika kita beri input dua-duanya adalah 1, aliran arus dari sini tidak akan melewati bagian output karena dia langsung ke bagian sini, ke ground, mengalirkan langsung ke ground, seperti itu. Nah, lalu ada gerbang logika AND OR. Nah, kalau AND OR ini seperti gerbang logika OR tapi dinotkan, begitu. Nah, awalannya ketika dua-duanya input kita beri sinyal 0, maka outputnya adalah 1. Nah, ketika salah satu kita kasih sinyal input 1, maka output akan bernilai 0. Kita coba di B, maka akan bernilai 0. Dan jika kedua-duanya bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk rumusnya adalah seperti OR ya, A plus B sama dengan Y aksen. Bedanya di sini adalah Y aksen atau Y not. Jadi kalau dari bagian perhitungan atau dari rumusnya, ketika 0 tambah 0 itu kan harusnya sama dengan 0. Tapi karena dinotkan, jadi hasilnya dia adalah 1. Ketika kita kasih sinyal 1 di bagian A, 1 tambah 0 harusnya hasilnya adalah 1, dan dinotkan, maka hasilnya adalah 0. Nah, begitu juga dengan bagian B. 0 tambah 1 harusnya 1, karena dinotkan dia jadi 0, seperti itu. Nah, untuk gerbang analognya, cara kerjanya seperti ini. Untuk tahapan awal, output sudah mendapatkan sinyal dari bagian power. Jadi dia langsung memberikan output dengan nilai 1. Nah, ketika kita beri pada bagian input button A ini adalah bernilai 1, maka basis pada kaki basis di bagian NPN A ini akan terbuka, sehingga aliran arus dari sini akan mengalir ke kolektor NPN dan diteruskan ke kaki emitor yang mana tersambung dengan ground. Nah, begitu juga dengan bagian input B. Ketika kita memberikan sinyal high pada input B, maka kaki basis di bagian NPN B akan terbuka, sehingga arus dari bagian output sini akan langsung mengalir ke sini, ke bagian kolektor NPN B, dan diteruskan ke emitor NPN B yang mana tersambung juga ke bagian ground, seperti itu. Nah, lalu kita ke bagian XOR. Oke, karena panjang kita satu-satu dulu aja untuk perlihatannya. Nah, untuk gerbang digital XOR itu seperti ini. Untuk simbolnya adalah seperti gerbang OR di sini, tetapi di bagian belakangnya ada garis lengkungan tambahan lagi. Nah, untuk posisi awal ketika input A dan B itu diberi sinyal 0, maka outputnya akan menghasilkan 0. Nah, ketika kita input A diberikan sinyal 1, maka output akan menghasilkan 1. Lalu untuk keadaan kedua, ketika kita memberikan sinyal input B adalah 1 dan A adalah 0, maka output akan menghasilkan 1. Nah, untuk yang terakhir, ketika kedua input kita beri sinyal 1, maka output akan bernilai 0. Mudahnya untuk mengingat bagian gerbang digital XOR adalah ketika kedua input ini bernilai sama, maka outputnya akan 0. Sebagai contoh, ketika input A dan B adalah sama-sama 0, maka outputnya adalah 0. Lalu ketika input A dan B adalah sama-sama 1, maka output bernilai
0 juga. Tetapi ketika kita memberikan nilai salah satunya 0 dan 1, seperti contoh ini, A adalah 0, B adalah 1, maka output bernilai 1. Nah, jika dibalik, ketika input A bernilai 1 dan B bernilai 0, maka output akan menghasilkan nilai 1, seperti itu. Nah, untuk gerbang analog XOR itu terlihat seperti ini ya. Nah, cukup rumit. Semisal di sini terlihat kecil, kalian bisa melihatnya di modul, bisa diperbesar, itu juga tidak pecah. Nah, untuk di sini pertama, posisi output bernilai 0 karena pada dasarnya dia masih belum mendapatkan sebuah sinyal high atau masukan dari manapun. Nah, ketika kita input A diberikan nilai 1, nah di sini dalam posisi tanda tanya. Nah, kalau di Proteus ketika posisinya tanda tanya ini, kita bisa berkaca pada tabel kebenaran dari gerbang digital saja, karena maksud tanda tanya di sini adalah dari program Proteus itu tidak bisa bukan tidak bisa ya, masih belum selesai membaca apakah output ini itu harusnya bernilai 1 atau 0. Tetapi kalau kita berkaca dari gerbang digital tadi ya, ketika input input A adalah 1 dan input B adalah 0, maka dia akan menghasilkan output 1. Nah, lalu ketika kita memberikan input B adalah 1, nah di sini harusnya akan memunculkan nilai 1. Nah, ketika kita memberikan keduanya adalah input 1, nah di sini juga masih tidak muncul ya, karena pada dasarnya dari Proteus itu masih memproses apakah output di sini harusnya mengeluarkan nilai 1 atau 0 begitu. Jadi kita bisa berkaca cukup dari gerbang digital XOR saja. Nah, untuk yang terakhir kita ada gerbang digital XNOR. Nah, untuk gerbang digital XNOR, pertama kita bisa cari di sini ya, di P, lalu kita ketikkan saja XNOR, nggak apa-apa. Nah, pilihlah yang bagian ini, device 4077 CMOS Quad XNOR Gate, pilih yang ini. Nah, begitu ya. Pertama-tama dari segi simbolnya ini seperti gerbang XOR kayak tadi ya, kayak sebelumnya, tetapi sebelum keluaran output itu diberi tanda not, jadi hasilnya akan berkebalikan dari XOR tadi. Nah, untuk posisi awal ketika kedua input bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Nah, jika kita berikan nilai input A adalah 1, maka output akan bernilai 0. Dan ketika kita memberikan input B adalah 1, maka output akan memberikan nilai 0. Ketika keduanya kita berikan nilai 1, maka output juga akan bernilai 1. Nah, ini berarti berkebalikan dengan gerbang XOR tadi. Mudahnya, jika kedua input ini bernilainya sama, maka output akan bernilai 0. Ketika kedua input ini bernilai berbeda, maka output akan bernilai 0. Begitu. Nah, sebagai contoh di sini ya, ketika keduanya adalah bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Ketika kedua input bernilai 1, maka output bernilai 1. Nah, ketika salah satunya bernilai 0, maka output akan bernilai 0 juga. Nah, akan bernilai 0 seperti itu. Nah, kita lanjut
ke gerbang analog XOR. Nah, ini agak memanjang ke bawah ya. Nah, di sini untuk posisi awal dia sudah tanda tanya ya. Tetapi kita tahu karena berkaca dari gerbang digital XNOR, ketika inputnya 00 di sini karena kita belum memasukkan inputan, maka output di sini akan bernilai 1. Ketika kita berikan nilai 1 di salah satu input, maka output akan bernilai 0. Coba kita berikan nilai 1 di input B, maka nilainya adalah 0. Dan ketika kita berikan input A dan B adalah 1, nah maka di sini nanti akan bernilai 1. Seperti itu. Nah, semisal kalian masih belum jelas untuk cara kerjanya bagaimana, mungkin nanti saat video conference teman-teman bisa bertanya kepada asisten kelas masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan format laporan. Ya, format laporan bisa kalian lihat sudah aku sematkan di Schoology ya. Ada file format laporan di situ, bentuknya PDF. Nah, yang pertama di bagian atas di sini ada modul X. Kita baru memasuki modul 1, berarti di sini modul 1 dengan judulnya seperti tadi ya. Lalu di bawahnya ada praktikum dasar teknik digital. Lalu ada nama praktikan, lalu ada NIM, isi NIM-nya, lalu ada kelas dan tanggal praktikum. Nah, tanggal praktikumnya itu mengikuti video ini. Nah, lalu untuk tujuan itu kalian bisa lihat di modul di bagian tujuan ya. Lalu alat dan bahannya juga bisa lihat di sini di bagian peralatan. Nah, untuk C, hasil percobaan. Nah, tadi kan kita di sini ada beberapa macam untuk gerbang logika. Kalian juga bisa lihat di modul untuk langkah percobaan. Nanti teman-teman di percobaan sini itu ada untuk gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, untuk C1 ini percobaan pertama adalah AND. Mengikuti yang ada di sini aja. Pertama AND, gambar rangkaiannya, terus sama tabel kebenarannya. Buat tabel kebenarannya ya. Lalu untuk percobaan kedua itu ada gerbang OR, gambar rangkaian, lalu tabel kebenaran, dan seterusnya sampai di gerbang XNOR. Nah, lalu di bagian D ada analisa. Untuk D.1 untuk percobaan 1 ya, berarti percobaan 1 itu untuk gerbang logika N. Nah, itu berisi analisa dari skrip tersebut yang dibuat secara detail dan dalam bentuk deskripsi atau PowerPoint. Nah, analisa ini nanti mencakup semua ya, dari gerbang digital ataupun analog, sekaligus dari bagian tabel kebenarannya. Nah, itu kalian bebas, bisa dibentuk deskripsi kalimat atau mau dibuat PowerPoint, nah bebas. Analisanya sebanyak perlakukan percobaannya. Nah, untuk modul pertama ini masih belum ada tugas ya, jadi tugasnya di sini masih bisa dilewati. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke kesimpulan seperti itu. Nah, untuk kesimpulan itu ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, catatan pertama itu ditulis tangan dengan menggunakan tinta biru, lalu ditulis di kertas A4 dengan margin kiri 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Nah, untuk gambar rangkaian itu di screenshot, lalu di print dan ditempel
pada lembar laporan. Dan jangan lupa diberi watermark berikut nama underscore name, atau intinya ada nama dan name. Lalu dalam pekerjaan laporan, analisa praktikum satu dengan yang lainnya harap tidak sama persis 100% atau plagiasi, karena jika kedapatan akan mendapat pengurangan nilai. Nah, untuk memberikan watermark di Proteus, kalian bisa pilih di bagian 2D grafik text mode. Nah, klik aja, lalu pilih yang komponen. Nah, setelah klik komponen, lalu klik di lembar percobaan, klik kiri. Nah, di string ini kalian isi aja, misal contoh nama ya, nama, lalu underscore name kalian, contoh. Nah, gini, lalu oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin mengatur tebalnya berapa, kalian bisa dari sini, misal 15, lalu kita kasih bold. Nah, jadi lebih terlihat begitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari modul 1 ini. Jika nanti dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya ke asisten kelas masing-masing. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan di video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.